problemnya Indonesia tuh bukan kita bakal perang sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya ngelihatnya keamanan negara dari segi pangan, lingkungan gitu. Kalau misalnya kita nggak punya kemandirian pangan, kemandirian energi dan air itu ancaman buat ancaman juga kan. negara ya. Itu awalnya muaranya di mana? Di lingkungan kan. Masyarakat kita tuh kurangnya ketika sudah berbeda. Itu seolah-olah yaudahlah, kamu udah antipati gitu. Padahal di situ sebenarnya penajaman argumen. Iya, atau udah ngecap duluan. Dia ini pasti begini nih. Salah satu cara saya untuk reconnect dengan masyarakat, dengan Jogja, dengan apa itu, ya salah satu caranya ya angkringan, Mas. Di Jogja ini banyak sekali juga yang mencatut nama keraton. Mencatut nama Ngarsodalem, mencatut nama Gusti Mangku. Misalnya untuk apa? Untuk tanah. Nah, kemampuan dan kemauan serta keluasan Marel untuk berjumpa dengan masyarakat ini dikhawatirkan Ngarsodalem atau Bapak nggak? Awalnya karena cuma duduk doang, kita ngobrol-ngobrol sama ada tukang parkir baru curhat sama orang. Saya nggak sengaja denger, saya nanya, Mas, Pak, kenapa? Oh ini gini-gini Mas, gini-gini. Oh, boleh lihat Pak. Oke. Airnya rusak Mas, gini-gini. Oh boleh lihat. Boleh. Pas lihat, oh begini. Jadi ya itu yang akhirnya membuat makin dalam. Ya. Cultural rich itu kan juga menjadi elemen yang sangat dominan ya di masyarakat Jawa ya terutama ya. Masyarakat Jawa lumayan. Saat mereka menghadapi kesulitan, menghadapi tapi bagusnya walaupun mereka cultural rich, mereka nggak tertutup. Oke. Ada yang cultural rich akhirnya dia memproteksi culture-nya, jadi akhirnya nggak terbuka dengan masyarakat culture luar. lain gitu. Oke. Kalau di Jogja lumayan mengembrace culture lain, cuman culture lokalnya tetap kita tetap begini, dan mereka bisa nyesuaiin. Itu sih. Itu kalau dalam falsafah Jawa kan ada istilah ngono ning ojo ngono itu ya. Jadi orang lihat sesuatu dari luar itu fine, tetapi ya nggak jadi begitu juga. Nggak jadi begitu juga. Ada pengayaan dari lokal culture-nya atau local wisdom-nya ya. Membuat orang punya kemampuan untuk menjawakan hal yang masuk. Makanya waktu itu waktu digagas Eri kan ngomong, walaupun kamu orang Batak di Jogja, tapi jangan jadi orang Jawa ya. Orang Batak. Kita lumayan mengimbris yang lain. Iya. Dan kekayaan kultur itu sebenarnya yang membuat perkembangan dan dinamismenya juga terjadi. Orang bisa mengadaptasi. Mas Asun, boleh nitip nggak? Ini takutnya ntar bunyi ada yang ini jadi nanti propet interfere. Udah aman suara? Hah? Udah mulai dari tadi? Udah mulai. Gimana kabar ya? Baik Mas. Gimana kabar? Tadi dari Jogja naik motor kayak? Naik motor. Apa naluri pembalapnya keluar kayak? Enggak, pagi-pagi jadi masih enak buat jalan-jalan. Nggak khawatir naik motor? Dari dulu sih naik motor Mas. Serius? Iya, dari... Loh, cucunya Sultan loh naik motor. Oh, ketilang juga pernah Mas. Ketilang ke apa ya, sering juga. Ketilang karena? Ketilang karena dulu tuh kalau sekolah telat, jadi keburu-buru. Jadi kadang ngerobot ketilang. Jadi, zaman di JB dulu? Zaman di JB dulu. Oke. Di JB. Oh, itu masa-masa bersentuhan dengan realita yang nyata tuh ya? Ya, betul. Terburu-buru waktu. Malu bangun rada mepet kan, jadi jadi naik motor buru-buru, waduh, ambil potong jalan ketilang. Terus ditanya, jadi makin telat. Makin telat, tapi itu udah pengalaman lah ya. Pengalaman. Tapi dari perjalanan Marel sekarang kan menjadi kepala kayak lingkungan hidup ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Ya, jadi di Keraton itu ada departemen lingkungan hidup dan sosial sekarang. Departemen lingkungan hidup dan sosial. Ya, kurang lebih ya bahasanya gitu. Kayak badan lah, badan. Jadi di bawah di Keraton itu ada departemen itu Kawedanan namanya. Nah, Kawedanan ini ada Datu Dono Suyoso yang memimpin Gusti Mangku, ada Panitro Puro yang Gusti Condro. Nah, saya di bawah Gusti Mangku Bumi
itu badannya badan untuk lingkungan dan sosial. Dan sosial. Gitu. Baru 2023 kemarin ditetapkan. Apa reasonnya menggabungkan lingkungan dan sosial ini? Jadi sebenarnya keraton itu pertama basicnya keraton itu selalu menjadi apa ya, kita bisa bilang entity atau institusi yang selalu berkembang sesuai dengan tantangan zamannya. Oke. Ya. Kayak yang sekarang pun juga beberapa kawedanan yang ada itu kan juga mengalami beberapa perubahan gitu. Ya. Ada yang perlu dirampingkan, ada yang Atau perlu ditambah situasi, gitu, karena menyesuaikan situasi. Tantangannya. Nah, awalnya kita mulai bergerak dari 2020 mengenai masalah lingkungan. Pas pandemi banget itu. Pas pandemi ya. Pas mulai 2020. Pandemi. Kebetulan selesai dari studi 2020, saya kan orangnya suka camping, kebetulan bapak saya juga suka camping, suka off-road, suka di gunung gitu. Nah, kita lihat beberapa hal itu kok terutama di kawasan Merapi ini banyak yang rusak. Kesadaran itu muncul karena melihat realita dan hobi dengan alam itu tadi. Dengan alam gitu. Dan lihat. Saya sama bapak saya kan sering off-road, jadi sering di hutan lah. Ngelihat ada perubahan dan kerusakan alamnya. Nah, terus waktu itu ngobrol dengan beberapa orang lokal, nggak sengaja sih, waktu itu nggak sengaja dengar. Ada incognito gitu aja, pas lagi jalan off-road ketemu warga. Iya, ada waktu itu baru makan kalau nggak salah di daerah Cangkringan, ada Pak Parkir, dia baru curhat sama teman atau siapa gitu kalau nggak salah, masalah air. Terus teman bilang ini airnya gini. Loh, saya nimbrung, Pak, kenapa Pak? Oh, ini Mas air rusak karena ini activity ini segala macam. Parkirnya nggak tahu siapa Marel itu kayak. Terus Pak saged teng griya nipun, maksud boleh ke rumahnya mau lihat gitu. Pas lihat ya emang benar, maksudnya air mereka pun agak tercemar karena waktu itu lumayan marak masalah pertambangan pasir ilegal. Jadi itu mengaruh ke huntap untuk air di huntap-huntap. Nah, dari situ mulai terbangun dan ternyata juga pas ketika itu keraton juga sedang dulu memang mengkhawatirkan dan memfokuskan terhadap lingkungan dan sosial. Cuman belum pernah ditata dan disusun secara terstruktur rapi gitu. Nah, dari 2020 itu akhirnya saya gerak mulai dan Ngongso Dalam juga dawuh untuk masalah lingkungan ini menjadi concern. Akhirnya kita bergerak dari 2020 itu. 2020 yang awalnya bergerak di Sleman, lalu 2022-2023 mulai Gunung Kidul juga, Kulon Progo, akhirnya keseluruhan Jogja. DIY. Nah, dari situ ternyata lingkungan ini nggak cuman masalah kerusakan alam ya. Ternyata dari lingkungan ini pengaruhnya, kalau problemnya dulu ada kerusakan alam, sampah, itu air, yang sangat air. Lalu ini ternyata hubungannya sama pangan. Sama ekonomi untuk setiap individual masyarakat gitu, untuk kelangsungan hidup mereka gitu. Jadi, ternyata ini luas juga ya, cakupannya luas juga gitu. Karena di Jogja ini kan masih banyak warga masyarakat yang mereka ini bergantung hidupnya dari pertanian atau perkebunan gitu, atau ada yang mereka itu punya ternak. Nah, ternak ini kan kadang mereka butuh pakan. Gitu, butuh pakan ternaknya dan segala macam. Akhirnya, ternyata luas ya ininya gitu. Dan bagaimana kita mengembangkan ini tapi lebih sustain gitu. Jadi dan mencakup persoalan yang begitu luas tadi ya. Betul. Nah, seiring waktu berjalan, akhirnya melihat tantangan itu, akhirnya istilahnya dibentuklah di keraton untuk menghadapi tantangan itu, dibentuklah badan tadi itu. Badannya namanya Pangreksa Loko. Pangreksa Loko. Ya, Pangreksa Loko itu penjaga lingkungan, penjaga sosial hutan gitu loh.
Tapi tupoksinya emang akhirnya ke sosial juga, ke masyarakat. Karena kan sangat terkait itu. Karena sangat terkait. Karena masyarakat dengan lingkungan terjaga, dia juga ingin dapat manfaat ekonomi dan sosialnya. Nah, benar. Nah, itu yang kemudian Marel memikirkan soal sirkular ekonomi itu. Iya. Karena Itu mencakup beberapa. mencakup semuanya gitu. Karena kita sempet ya waktu itu COVID. Semua orang mungkin bertahan di wilayah masing-masing. Atau ada yang dari Jakarta akhirnya harus pulang ke daerahnya karena di PHK dan segala macam. Jadi tantangan ekonominya sangat besar. Nah, yang bahaya dari itu kan adalah naiknya kriminalitas. Karena ekonomi akan turun. Ya, gitu. pendapatan Jadi juga pendapatan nggak bagus gitu. Nah, waktu itu akhirnya ya itu kenapa kayak sekarang ini kita baru di Tankaman ini, salah satu kawasan di Kaliurang yang kita support, kita dorong, kita bina, lalu juga disupport oleh Ngerso Dalem dari Pemda mendapatkan Banggup juga, untuk akhirnya bisa menjadi kawasan wisata berbasis alam yang dibangun oleh masyarakat. Dan untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Gitu. Jadi mereka akhirnya memiliki pemasukan sendiri. Tadinya banyak warga yang di atas sini tuh tinggalnya di sini, tapi kerjanya di kota. I see, nggak dapat manfaat dari mereka tinggali. Jadi mereka pun nggak menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri gitu. Sense of belonging atas wilayahnya menjadi kurang. Gitu. Dan akhirnya yang masuk ke sini malah justru orang luar. Gitu. Dan otomatis kan itu semakin tersingkir gitu. Nah, kita nggak anti dengan orang luar, cuman paling nggak kita pengennya Jogja ini kan selalu kuat di UMKM-nya, di warga lokalnya, di culture-nya gitu. Culture tadi ya. Ya, culture tadi. Nah, itu yang pengen kita pengen kita trigger. Begitu ini berlanjut, ada COVID selesai, syukurnya kawasan Kaliurang ini akhirnya cuman dari 2-3 tempat yang kita trigger akhirnya membangun tempat-tempat lain dan akhirnya banyak orang yang melihat ke sini. Itu sebagai yang kayak rujukan ya untuk kayak rujukan gitu. Salah satu tempat wisata juga itu dari Desember 2022 dan ke 23 kemarin itu lonjakannya hampir 100% pengunjungnya. Dan orang menjadi wah, seru juga ya ternyata wisata bentuknya alam dan segala macam. Alam. Nah, Tankaman ini sendiri kan mengelola wilayah ya, mengembangkan kawasannya supaya lebih sustain dan bisa berdampak ekonomi karena wisatanya. Yang tadi kan dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sebenarnya kawasan ini kan punya Sultan Ground ya, atau bagian dari? Salah satu bagian dari, ini ada yang pure Sultan Ground, ada yang TKD, walaupun TKD juga ada Sultan Ground, tapi ya memang istilahnya ya kita beri untuk masyarakat untuk kelola langsung aja gitu. Kita nggak charge atau apapun, karena kita memang butuh untuk men-trigger sosiopreneur inilah untuk bisa bangun lagi gitu. Efek yang paling nyata dari pengembangan kayak Tankaman ini, apakah masih ada masyarakat yang tadinya tinggal di sini dan bekerja di kota, atau mereka kemudian hidup dan mengembangkan wilayah ini sendiri? Mereka akhirnya mungkin bisa melihat bahwa oh ternyata bisa hidup juga ya dari sini. Karena kan ada ketakutan juga ketika bikin sesuatu menjadi employee dan menjadi employer itu kan kadang beda. Gitu. Oh ternyata bisa ya gitu. Nah itu akhirnya mereka banyak yang akhirnya punya pemikiran untuk buka sendiri atau stay di sini, ikut di sini, ikut di situ gitu. Tapi stay di sini. Salah satu yang lokasi ini juga banyak anak-anak muda waktu itu. Akhirnya waktu COVID itu banyak orang tua mereka yang di PHK, mereka nggak bisa kasih sangu untuk sekolah dan segala macam. Akhirnya dengan adanya ini, akhirnya mereka bisa beli kuota online. Pada saat itu kan online kan semuanya, belum offline. Akhirnya mereka bisa beli kuota sendiri, mereka bisa jajan sendiri, mereka bisa beli HP sendiri gitu. Karena jangan sampai anak-anak muda itu jadi terlalu banyak yang menganggur. Itu aim kita waktu itu. Gitu. Dan juga menjadi salah satu cara kita untuk mengalih profesi dari permasalahan tambang pasir ilegal tadi. Jadi Kaliurang ini kan banyak jeepnya juga. Jeep wisata ya. Jadi bisa alih profesi ke situ. Pengelola jeep wisata tadi. Iya. Kalau dalam posisi pengembangan tadi kan
Marel berangkat dari persoalan yang real ditemui tanpa sengaja. Kan denger kan? Dari tukang parkir tadi, wah ada persoalan lingkungan nih. Air yang bermasalah karena persoalan lingkungan yang nggak teratasi. Lalu kemudian menemukan sejumlah titik-titik yang ini kayaknya nggak cuma soal lingkungan nih, tapi juga soal sosial, soal yang lain. Lalu kemudian menggarap itu. Dan itu kan ditemukan di daerah lain. Kayak di Gunung Kidul kan Marel juga melakukan itu dan kerjasama dengan PLN. Itu bisa cerita nggak? Ya, kalau yang Gunung Kidul itu problemnya juga sama awalnya. Masalahnya masalah lingkungan juga. Kalau di sana kan batu kapur dan segala macam. Batu kapur, ya lingkungan. Dan Gunung Kidul kan lebih gersang, lebih kering gitu. Nah, pada saat itu waktu kita mau terjun ke sana, kita lihat problemnya apa. Lalu kalau di sana banyak ternak. Jadi masing-masing warga itu punya ternak masing-masing. Kalau di kampung itu kan pasti satu orang paling nggak punya 1 atau 2 sapi, lalu ada kambing dan segala macam gitu. Tapi karena di sana itu kering, jadi kadang ketika kemarau itu mereka mau nggak mau beli pakannya turun ke Jogja. Untuk memberi makan. Untuk beli pakan. Dan ada problem yaitu namanya sapi makan sapi. Jadi begitu kemarau, mereka akhirnya harus menjual satu sapinya untuk membeli pakan, untuk memberi pakan sapi satunya. Sapi makan sapi itu maksudnya kayak gitu. Jadi akhirnya dijual untuk menyelamatkan sapi yang satunya. Gitu. Nah akhirnya kita harus mikir, gimana caranya untuk seperti itu? Satu-satunya cara kita tanam untuk mencukupi kebutuhan pakannya. Betul. Waktu itu kita sempat coba juga di kawasan Merapi ini. Bekas tambang ilegal itu kita tanemin untuk jadi pakan ternak. Nah itu coba kita implementasikan di Gunung Kidul. Tapi dengan sedikit cara yang berbeda. Waktu itu kita ada diskusi dengan PLN. Kan PLN ada program nasional untuk net zero emission. Betul, menurunkan penggunaan dari mereka itu batu bara. Ya, kebutuhannya kan untuk renewable energy, untuk biomass gitu. Lalu akhirnya kita diskusi, lalu kita akhirnya dapat satu solusi. Jadi banyak lahan keraton, banyak lahan tanah kas desa yang silahkan dipakai untuk ditanam. For free ya ini, maksudnya nggak dipungut biaya sewa atau apapun, nggak. Dipakai, dikelola oleh warga. Bibit dan tanamannya dari PLN, tanahnya disediakan oleh PLN. Keraton menyediakan tanah dan lahannya, dipakai untuk warga, lalu daun panennya itu nanti gratis, diambil untuk masyarakat gratis, untuk ternaknya mereka. Lalu masyarakat sana itu mau kita dorong untuk nanti menjual ranting-ranting tanaman, limbah pertanian dan perkebunan itu, untuk menjadi produk biomass ke PLN. Gitu. Jadi akhirnya jadi setelah mempelajari itu sebelum ke Gunung Kidul, akhirnya waktu itu saya punya ide gimana caranya menaruh masyarakat di supply chain utama dalam sebuah supply chain yang skalanya besar gitu. Salah satunya kayak kebetulan ketemu PLN dengan programnya net zero emission itu. Nah, akhirnya masyarakat kita yang pengen kita gerakin di situ gitu. Tapi memang kita bergeraknya melalui kelurahan. Jadi kelurahan yang mengkoordinasi dan konsolidasi warganya gitu. Jadi menggerakkan betul masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tantangan mereka. Iya. Awalnya yang agak susah itu mungkin kan ini kan hal baru untuk masyarakat. Hal barunya di mana ya? Di PLN-nya itu? Di jenis tanamannya. Oh, jenis tanamannya. Tapi kalau beternak kan mereka bukan hal baru kan? Bukan hal baru. Tapi di jenis tanaman yang ditanam, karena masyarakat itu suka kadang takut dengan hal baru. Masa iya sih? Skeptis, bukan takut, skeptis. Karena udah bertahun-tahun pakai pola yang lama. Iya, pakai pola yang lama, dan taunya kan kalau pakan ternak tuh kolonjono gitu kan, rumput gajah, taunya kan seperti itu gitu. Ini ditawari bibit yang baru. Jadi ditawari waktu itu kita Indigo Vera, terus Gamal, Kaliandra, tanaman-tanaman yang bisa hidup di kemarau. Dan dia nutrisi di tanamannya itu tinggi dibandingkan yang tadi yang kalau nama rumput gajah itu. Kalau rumput gajah kan lumayan ininya kan air lah isinya. Gitu. Nah awal-awal juga agak skeptis gitu. Karena nggak biasa pakai. Tapi nggak bisa pakai. Terus meyakinkan itu gimana caranya? Akhirnya bisa kita diskusi dengan PLN gimana caranya, harus ada pelatihan. Tapi yang hands on gitu. Jadi ditangani ya. Ditangani.
akhirnya dari PLN turun juga untuk diajarin bikin pupuknya, nanemnya dan segala macam. Akhirnya mereka mampu, mereka jalanin, dan juga karena lahannya juga kita sudah sediain. Begitu 2 bulan 3 bulan hasilnya Ada bagus. hasil. Oh, baru percaya. Baru percaya. Oh, ini seeing is believing. Iya, karena masyarakat kita tuh kadang kalau kita terlalu, oh ini programnya seperti ini, ya jujur aja mereka nggak begitu melihat itu ya. Harus Mungkin kalau dipraktekkan. dari sisi kita bisa melihat itu Ya. secara makronya gitu. Tapi kalau mereka kan, yang penting saya bisa hidup, saya bisa isi perut, saya bisa sekolahin anak. Gitu. Itu udah paling hal-hal simple kehidupan Basic lah ya. sehari-hari lah gitu di masyarakat kita. Nah itu yang akhirnya ya udah Pak nggak usah mikir panjang-panjang dulu. Ini tanam ini dulu, ini khasiatnya banyak. Oke. Akhirnya begitu jadi Mereka percaya. bisa dilihat, dipegang, dicium, oh bener ya gitu. Nah akhirnya itu yang berkembang. Dan Nah, menular. setelah 3 bulan itu tumbuh, Proven itu ya. proven, tumbuhnya cepat, kita bikin bank bibit. Bang Bibit. Bank bibitnya. Karena saya nggak mau ketika pengembangan, Dia tergantung. dia tergantung atau harus beli bibit dari luar. Oke. Gitu. Jadi kita siapin bank bibitnya, waktu itu baru 1 kelurahan sih. Kelurahan apa, Marel? Ingat? Ada 2, ada Kelurahan Gombang sama Karangasem. Gombang dan Karangasem. Gombang dan itu Karangasem. pilotingnya ya? Pilotingnya untuk- itu. Oke. Di 30 hektar. 30 yang hektar. kita pakai luasannya 30 hektar. Nah, kita bikin bank bibit di Karangasem. Kebetulan ketemu KWT, kelompok wanita tani. Wanita Itu tani. kelompoknya taninya teman-temannya ibu-ibu semua. Perempuan ya, ibu-ibu Betul. semua. Terus habis itu jadi waktu itu kita modelnya 60.000 bibit dulu. Oke. Akhirnya hidup. Mhm. Setelah 3 bulan jadi, ternyata nggak cuman kelurahan-kelurahan di sekitar situ yang tertarik. Ternyata sampai Wonogiri, Denger ya? luar, kan itu kan luar Karangasem kan kawasan udah ya? perbatasan ke luar Jogja kan. Iya, ke Jawa Tengah ya. Ya, ke Jawa Tengah. Mereka pun minta I see. gitu. Tapi waktu itu saya bilang, Pak, ini kita untuk pengembangan kita dulu. Jangan Bapak langsung jual dulu. Nanti pokoknya yang penting kita dulu terpenuhi, kita bisa ngembangin, lalu kalau Bapak mau dijual, monggo baru dijual gitu. Karena kita targetnya piloting ini kan 30 hektar. Oke. Nanti kita pengen kembangin jadi 300 hektar. Wah, 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi targetnya sampai situ gitu. Tapi beda dengan modeling biomass di luar. Kalau di luar kan mungkin lebih ada hutan tua, lalu ditebangin dan segala macam kan. Akhirnya kadang kan isunya kan jadi deforestasi. Ya. Nah, kalau yang kita lakukan di Jogja ini Renewable juga malah ya, memberikan Iya. tanamannya tumbuh sendiri. Iya, dan kita itu waktu itu yang kita konsepin adalah planting, harvest, and replanting. Planting, harvest, replanting. Oke, Jadi puter bukan ya. nebang yang lama, tapi kita tanam, panen, kita Tanam tanam ulang. lagi. Gitu. Oke. Jadi ekonominya sebenarnya lebih muter karena bank bibit bisa ada di situ. Bisa mendorong pembuatan rumah pupuk warga. Ya, ya. Akhirnya KWT juga lebih semangat kerjanya. Maksudnya membuat sesuatu itu akhirnya berkonsepnya lebih mereka lebih hands on jadinya gitu. Dan kita kan tumbuhnya cepet Mas. Kita 6 bulan sampai setahun udah bisa Dipanen. Sedangkan mungkin kalau di luar kan ya kita bersyukurnya kan di Indonesia ini kan Subur tanahnya ya. subur, jadi lebih cepat. Meskipun di Gunung Kidul ya. Meskipun di Gunung Kidul Tergantung jenis tanamannya Tergantung tadi jenis ya. tanamannya. Pemilihan tanaman yang bisa tumbuh di kemarau. yang bisa tumbuh di kemarau. Akhirnya kemarau kemarin ya lumayan Jadi solusi ya? masih tetap rimbun. Oke, jadi sapi makan sapi nggak terjadi lagi? Karena baru awal, jadi belum cukup besar. Oke. Jadi masih subsidi silang antara yang sudah ada dengan yang baru ini. Makanya tahun 2024 ini kita akan mulai proses lagi gitu. Di Kulon Progo juga hal yang sama dilakukan? Di Kulon Progo kita baru mapping. Oh, mapping dulu. Ya, kita baru mapping. Kenapa? Karena ini menurut saya ya, ini menurut pandangan saya. Kalau menurut saya semasing-masing lokasi di Jogja atau masing-masing kabupaten itu memiliki tipe masalah yang berbeda. Oke.
Jadi kita pun geraknya juga nggak bisa disamakan. Apa yang saya lakukan di Sleman belum tentu bisa sama diterapkan di Gunung Kidul atau di Kulon Progo atau di Bantul gitu. Kalau kemarin di Bantul kan lebih ke masalah sampah, kota juga masalah sampah itu karena psikologi masyarakat Sleman, psikologi masyarakat Gunung Kidul itu kan beda-beda, demografisnya pun juga beda-beda gitu. Jadi social behavior-nya itu yang kita harus cermati juga supaya ketika kita masuk itu tepat. lebih kena gitu. Masyarakat kota kalau suruh nanam nggak mau. Persis. Masalah kemarin kayak sampah atau apa suruh nanam nggak mau karena kehidupan mereka udah bukan di situ. Sama halnya juga mungkin masyarakat di pedesaan atau di pegunungan. Disuruh berpikir cara orang kota nggak mau juga. Gitu. Nah itu yang akhirnya kita baru mapping satu persatu persoalan dan bagaimana men-solve-nya. Kemarin pas sebelum kita gerak ke Kulon Progo sempat ada problem masalah sampah, jadi kami agak fokus di situ dulu di kota sama di Bantul. Nah itu yang menurut saya pemahaman mikro ternyata yang sekarang tuh lebih kena gitu. Okay. Ini sepengalaman saya nggak bisa ngajarin orang, mungkin orang punya ilmunya masing-masing kan. Ternyata pelajaran yang saya dapat selama ini ternyata kadang kita konsepnya harus makro tapi menghadapi masalah ini harus mikronya ini seperti apa sih gitu. Gimana caranya hal-hal mikro ini bisa menjadi bagian dari planning makro yang kita bisa rencanakan atau kita buat gitu. Ya. Walaupun mungkin nggak sama semuanya gitu. Ya mungkin itu sih yang saya bisa dapetin. Oke, mappingnya terjadi. Nah kalau yang isu yang cukup santer kemarin kan soal sampah. Ada temuan apa dan bagaimana kira-kira solusi yang bisa ditawarkan? Kalau kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama Pak PJ Wali Kota, Pak Singge, terus ada juga di Bantul dengan Pak Bupati Pak Halim dan juga ada dua kelurahan yang lumayan aktif di Bantul masalah sampah. Satu di Panggung Harjo, Pak Lurahnya Pak Wahyudi itu. Lalu satu lagi di Gowosari, Mas Duki yang lurahnya. Mereka juga aktif masalah sampah. Kalau mereka pandangannya kalau kota itu karena mereka nggak punya lahan. Kota Jogja kan kecil ya, tapi sampahnya lumayan besar. Tapi mereka tidak punya lahan untuk membuang sampahnya. Akhirnya di Piungan cuma ditumpuk. Nah, pemilahan dan pengolahan ini yang akhirnya menjadi solusi. Pengolahan sampah kemarin akhirnya sepertinya kalau nggak salah Pemkot dan Pemkap memberikan solusi untuk mendatangkan alat pengolahan sampah. Cuman itu salah satu solusi aja kalau ini pandangan saya. Salah satu pengolahan adalah salah satu solusi. Solusi yang pertama adalah pemilahan. Produser sampah itu kan rumah kita tangga. sendiri. Betul. Gitu. Akan lebih memudahkan pengolahan sampah ketika sampah yang masuk itu sudah dipilah. Kalau kita lihat di luar negeri kan kadang tempat sampah udah ada 3. Ada yang recycle, non-recycle. Kalau Jakarta kan juga banyak yang mulai seperti itu gitu. Nah, kesadaran itu sepertinya juga perlu dibangun gitu. Jadi akhirnya karena yang saya lihat di pengolahan sampah itu jadi bottleneck. Jadi sebelum mereka bisa diolah butuh proses panjang untuk akhirnya ini perlu dipilah dulu. Jadi di Gosari itu contohnya di Gosari itu mereka akhirnya bottlenecknya butuh 6 harian untuk milah sampah karena per hari datang 2 ton, 3 ton, 4 ton. Jadi akhirnya stuck di situ. Udah keburu numpuk duluan, pilahannya nggak bisa cepat. Di Panggung Harjo udah lebih cepat karena dia punya alat pemilahan itu bisa lebih cepat. Tapi akan lebih cepat lagi ketika udah sampai nih di masyarakat itu udah melakukan pemilahan. Udah dipilah di awal ya, di hulu. Di rumah tangga dan segala macam gitu. Cuman ya memang itu susah ya karena kita belum punya kultur untuk memilah sampah. Ada acara hajatan, acara event apa sampah gitu. Wah, maka nonton konser buang meneh gitu. Itu yang kadang masih susah itu. Nah itu tapi ya itu kita coba bangun, makanya itu yang kita pengen bangun kesadaran masyarakat terutama anak-anak muda ya, karena paling gampang ngajarin itu. Waktu itu kita sempat mulai gerak ke SD untuk masalah sampah gitu. Kenapa? Karena kita pengen kadang kalau yang lebih tua tuh kadang kalau dikasih tahu kadang lebih susah
begitu anaknya lebih nurut, lebih mau, terus Dan kalau anaknya anaknya ngingetin nyontoin orang tua. orang tua aja. Jadi ketok jebul loh yang melebu ya gitu, lebih masuk gitu. Dengan cara-cara seperti ini caranya ternyata lebih masuk gitu. Nah, itu yang akhirnya kita masih berusaha untuk tetap menumbuhkan itu gitu. Cuman begitu wisata datang, nah kadang Jogja ini kan kadang juga wisatanya dari luar ya, luar banyak. daerah. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang juga perlu dibangun di sektor wisata. Untuk sementara persoalan sampah ini mengatasinya dengan cara menampung di tempat yang lebih banyak. Kalau itu kemarin kalau nggak salah Pemkot kemarin seperti itu. Lalu mereka juga sudah dalam proses menghadirkan pengolahan mesin. Lalu Bantul juga, sepertinya Bantul juga mau bikin sesuatu yang besar juga. Kemarin kami bareng-bareng koordinasi. Karena kalau nggak semua pihak ini kayaknya nggak bisa Ya, harus dilibatkan mulai dari produsen sampahnya sendiri untuk memilah, di pengolahannya sendiri ada proses yang lebih cepat. Ada proses yang lebih cepat gitu. Karena mau pengolahannya besar apapun, kalau dari produsen tidak sampah ya kita inilah nggak milah sampah dari awal. Iya. Akan tetap bottleneck gitu. Itu yang menurut saya penting untuk orang bisa memahami bahwa kita ini bertanggung jawab atas sampah kita masing-masing juga loh gitu. Bukan cuma pengolahan sampah karena pemikirannya kadang ya aku udah bayar kok. Bayar langganan untuk seolah-olah bisa semena-mena untuk melakukan. Iya, aku udah bayar kok, harusnya udah selesai gitu. Padahal itu membayar itu hanya menggeser masalah ketika belum dipilah gitu. Oke. Nah, untuk bisa mendapatkan pemetaan, kalau tadi aku membaca ya, Marel kan ada persoalan, dipetakan dulu, lalu dilihat apa sih sebenarnya yang bisa diselesaikan dengan semua ini. Nah, pola ini Marel pelajari dari mana? Apa dulu sekolahnya? Atau belajar apa dulu? Kalau saya backgroundnya HIN politik. HIN politik. Ya, jurusannya. Tapi jurusannya ada waktu itu International Development. International Development salah satunya belajar soal sustainable development, terus renewables. Tapi kalau HI kan luas ya, tapi belajar juga soal nation security, keamanan negara. Nah, saya lihat ternyata kalau dari keamanan negara, problemnya Indonesia tuh bukan kita bakal perang sih kalau menurut saya. Menurut saya ngelihatnya keamanan negara dari segi pangan, lingkungan gitu. Kalau misalnya kita nggak punya kemandirian pangan, kemandirian energi dan air itu ancaman buat ancaman juga kan. Negara ya. Itu awalnya muaranya di mana? Di lingkungan kan. I see. Gitu. Nah, itu yang akhirnya saya awalnya cuman itu sesuatu yang saya pelajarin. Begitu kembali ke Jogja, tahu itu dari mana? Ya karena sering ngobrol aja sih, Mas. Sering ketemu orang, sering ke masyarakat, sering ke apa. Sama kadang saya tuh sok-sok bahasanya apa ya? Nek turu wae yo mikir loh, Mas. Maksudnya kalau tidur aja juga mikir gitu. Aduh, ini gimana ya? Tiba-tiba bangun pagi, oh iya, begini ya. Oh iya, begini gitu. Sama sering ketemu orang. Jadi tukar pikiran, tukar opini. Sama yang paling penting harus adu argumen sih. Gitu. Jadi di challenge ya. Kita punya gagasan atau argumentasi, ketemu orang tuh di challenge. Saya paling suka ketemu orang yang idenya tuh berlawanan gitu. Nggak sepakat gitu ya. Pokoknya nggak sepakat gitu. Jadi dari situ kita bisa adu argumen, kita bisa adu ide. Oh iya bener ya. Oh kurangnya di mana? Ini di mana? Kadang masyarakat kita tuh kurangnya ketika sudah berbeda. Itu seolah-olah lawan. Kamu udah antipati gitu. Padahal di situ sebenarnya penajaman argumen. Atau udah ngecap duluan. Dia ini pasti begini nih. Ini pasti begini gitu. Dan sedangkan kan kalau di Jogja tuh kan mungkin karena kultur Jogja juga ya. Jogja kan kulturnya juga kuat ya. Jadi kadang ya duduk dulu, ngobrol dulu. Nah dari situ akhirnya aku juga bisa paham, bisa belajar. Dan sering keluar aja. Saya lebih sering di luar daripada di rumah habis ya. Nongkrong di angkringan, di apa gitu akhirnya jadi lebih gampang untuk menyerap
oh yang Persoalan dipikirin orang atau apa, dapat ide gagasan kita yang apa, lain. pemikiran kita apa. Tadi Marel, Ya. kan pendidikan satu hal. Ya. Kamu belajar dan kemudian mendapatkan perspektif yang makro ya. Tapi Ya. yang hal lain adalah kamu bertemu dengan masyarakat itu menjadi hal yang lain juga. Lalu ketemu Menjadi hal yang lain argumen. juga. Nah itu kan kayak mix and match Ya, ya. Menemukan. Dan ini juga gambaran Marel juga sering ditemukan di pinggir-pinggir jalan. Itu yang waktu itu pernah viral tuh. Kamu makan di Oh iya, angkringan di dan membuat angkringan. orang, ini bener nih cucian Sultan. Itu emang pilihan atau cara Marel Sajanya biasa aja. Enggak, sebenarnya biasa aja Mas, karena ya dari sejak SM, ya Jogja kan angkringan ya Mas ya. Persis. Jogja kan angkringan gitu ya, dari Ya disitulah semua iya, dari persoalan ada. saya SMP juga pinggir sekolah SMP saya juga ada angkringan. Jadi kalau misalnya pas sebelum ekskul apa ya memang udah biasa di angkringan, udah terbiasa di angkringan gitu, bukan sesuatu hal yang baru gitu. Cuman memang ya kan masa ke angkringan saya ngomong, saya ini loh kan nggak juga, ngapain juga sih gitu. Iya, iya. Kan. Jadi tapi itu menjadi buat saya, karena kan saya sekolah di luar, waktu itu kuliah di luar. Salah satu cara saya untuk reconnect dengan masyarakat, dengan Jogja, dengan apa itu ya salah satu caranya ya angkringan Mas. Karena hanya di angkringan kadang orang di kelurahan-kelurahan atau di kampung-kampung itu cerita sak lose lah pokoknya gitu. Nggak ada ini nggak ya, ada jarak, nggak ada topeng, nggak ada apa gitu. Justru kadang yang repot sekarang karena sempat viral itu orang jadi tahu, begitu datang gitu, oh Mas ngomongnya udah beda gitu. Aduh, waduh, itu yang gagal. Karena hanya dengan cara-cara begitu kita benar-benar tahu problema real ya. realnya itu seperti apa dan pandangan mereka seperti apa. Atau kadang bahkan perlu meluruskan pandangan mereka yang kadang salah gitu. Oke. Contoh di Jogja ini banyak sekali juga yang mencatut nama keraton. Mencatut nama Ngasodalam, mencatut nama Gusti Mangku. Misalnya untuk apa? Untuk tanah. Kan okay. juga baru banyak nih masalah mafia tanah gitu. Oh ini sudah beres perizinan atau apa? Ini saya sudah di ACC sama Ngasodalam gitu. Oh saya ini orangnya Gusti Mangku. Saya ini ya itu banyak gitu. Nah akhirnya tercipta satu gosip lah ya, gosip atau rumor di masyarakat yang wah keraton ini mintanya gini-gini. Padahal ya enggak juga gitu. Padahal kita nggak pernah loh. Oh gila juga orang bener-bener ada pemahaman yang keliru. Ada pemahaman yang keliru. Mereka percaya juga gitu. Mungkin itu yang akhirnya jadi di satu sisi memang nama keraton Ngasodalam itu memang masih sangat disegani. Tapi orang makainya dengan cara yang salah gitu. Oke. Nah itu yang kadang saya juga perlu luruskan juga di obrolan-obrolan itu. Di obrolan-obrolan itu di masyarakat gitu. Dan di kelurahan-kelurahan gitu, itu yang perlu kita luruskan juga bahwa kita tuh nggak seperti itu. Kayak Tengkaman ini pertanian, keraton pun nggak pernah memungut sepeser pun untuk itu gitu. Tapi kan yang didengungkan kadang ini udah beres, yang penting kita kasih bagian atau apa. Nah itu kan padahal nggak seperti itu gitu. Tapi kadang orang terlalu segan untuk mengkonfirmasi juga gitu. Jadi akhirnya saya rasa ya kita lah yang harus jemput bola lah untuk menjelaskan, meluruskan gitu ya. Tapi biasanya yang model-model begitu ternyata tuh ada satu oknum yang dia nguntungin sendiri gitu loh. Dia mendapat tapi dia pakai bempernya ini yang lain gitu loh. Bempernya kan kita gitu. Bahwa keraton memang sangat disegani. Yeah. Tapi persoalannya masyarakat nggak mau mengkonfirmasi. Nah, hal-hal ini balik ke pertanyaan tadi, hal-hal ini yang akhirnya saya bersyukur punya wawasan itu. Terus caranya menghandle masalahnya, ternyata ketika kita datang satu persatu, kita temuin banyak masalah, semakin diverse orang yang kita temuin, semakin banyak cara sebenarnya yang kita bisa petik untuk nyelesain sebuah masalah. Ya. Jadi memang mau nggak mau memang harus ketemu ya. Harus ketemu, hands on, ketemu dan gitu. Kalau bisa incognito itu ya. Iya, karena orang nggak akan ada jarak jadinya. Ngobrolnya juga lost aja gitu. Lebih enak gitu. Okay. Begitu tahu dari wah Mas Marel, dari keraton ini ngomongnya udah beda gitu. Nah, itu yang saya sebenarnya nggak begitu apa ya. Ya boleh aja lah saling menghormati boleh, cuman
cuman nggak perlu banget lah. Kalau saya ya, kalau saya sih nggak perlu gitu-gitu banget lah. Malah saya sering kadang pengennya ketemu orang yang mungkin malah anti gitu misalnya. Dia mungkin dengar rumor apa, dia anti dengan keraton atau apa. Nah kayak gitu-gitu tuh, saya malah seneng. Kesempatan argumentasinya dilakukan Saya bersama. malah lebih seneng untuk ketemu, ngobrol yuk, apa yuk gitu. Walaupun kadang diomongin, oh jangan mas itu kan terlalu ekstrim gini-gini gitu. Cuman kayak gitu-gitu yang saya suka untuk diskusi, untuk argumen. Karena kalau argumen ini nggak di-challenge, nggak nggak ditantang, nggak Nggak ada disanggah, perspektif yang lain gitu ya. nggak akan semakin tajam gitu mas. Oke. Gitu. Nah itu yang menurut saya kita nih agak kurang gitu. Yang kita lihat mungkin di barat juga orang akhirnya semakin separate karena ketika udah tahu, wah kamu nih berbeda, nggak ada diskusi yang tercipta dari situ, nggak ada komunikasi dari situ, akhirnya kan makin jauh. Ya. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri juga, ada juga mungkin tipikal orang atau masyarakat yang memang udah dikasih tahu pun dia nggak mau tahu gitu. Yang udah dijelaskan juga mereka pokoknya maunya pahamnya begini aja gitu. Oh ya sudah gitu. Kita coba 1, 2, 3 kali, kalau Nggak memang berhasil ya sudah. maunya ngertinya begitu ya udah. Oh ya sudah silahkan. Yang penting ada niatan baik untuk kemudian memberikan penjelasan dari perspektif yang berbeda. Mungkin Meskipun nggak mereka nggak langsung soal masalah menjelaskan ke mereka ya. Oke. Kalau saya sih lebih suka, saya pengen tahu orang ini berpikir ini tuh kenapa sih? Ngomong ini tuh apa karena dasarnya? Dia berpikir tuh gimana sih gitu. Jadi saya lebih pengen tahu cara orang ini berpikir gitu. Nah itu yang mungkin bisa memperkaya diri lah ya. Kayak Mas Wisnu sering podcast sama beberapa orang gitu kan, banyak yang kita bisa serap gitu loh. Dan betul. banyak yang kita bisa tahu, oh ternyata tuh orang kadang bisa mikirnya begini ya gitu. Oh ternyata kadang bisa sebegitunya juga orang ya gitu. Nah itu yang saya lebih tertarik di situ gitu. Oke. Nah, kemampuan dan kemauan serta keluasan Marel untuk berjumpa dengan masyarakat ini dikhawatirkan Ngarsa Dalem atau Bapak nggak? Nggak tahu ya. Tapi kayaknya enggak sih. Enggak ya? Tapi kayaknya enggak juga. Karena Ngarsa Dalem juga orangnya lumayan easy going juga sebenarnya gitu. Walaupun kita tetap menghargai bahwa beliau adalah raja, cuman beliau untuk dialog, untuk diskusi, bahkan kadang juga saya diingetin sama ibu atau siapa, kadang saya diskusi juga agak terlalu keras gitu. keras gitu. Cuman kan ya mungkin karena lulusan HI ya. Jadi kan waktu kalau kita kuliah itu kan kita lumayan challenge ya, didorong untuk berdebat, berargumen gitu kan. Berdiplomasi gitu. Dan Ngarsa Dalem terbuka untuk itu ya? Terbuka sih, terbuka. Sejauh ini pilihan atau cara Marel untuk menghadapi persoalan dan ke masyarakat. Ya mungkin kadang ngingetin juga mau gini tuh caranya. Cuman ya itu perbedaan karakter ya. Tapi saya lihat juga cara kenapa Jogja bisa sedamai ini, bisa senyaman ini, dan bisa menjadi titik pusat untuk kayak politik nasional, kayak banyak tokoh-tokoh nasional yang juga datang bertemu beliau. Saya yakin itu juga karena bentuk diplomasi, bentuk diskusi, bentuk keterbukaan Ngarsa Dalem terhadap semua gitu. Jadi kalau orang kan mikirnya wah monarki tertutup, very eksklusif, very ini gitu. Jadi saya lihat sebenarnya nggak juga sih. Kalau seperti itu harusnya nggak seperti ini gitu. Nggak terbuka untuk orang-orang luar dan segala macam. Itu satu gitu. Dan kemarin terbukti kan di Pilpres semua capres datang dan semuanya dari dulu bahkan dari setiap Pilpres gitu ya. Dan itu kan kita lihat juga ketika habis 9 pun, Suwargi ke-9 pun juga beliau juga sangat terbuka dengan semua pihak nasional gitu. Baik yang kiri ataupun yang kanan bahasanya lah ya gitu. Itu satu ya kalau di keluarga gitu. Jadi keterbukaan itu, openness itu yang membuat saya juga ngelihat oh ya sebenarnya nggak masalah gitu. Yang kedua pendidikan juga. Kayak kalau saya di universitas juga, ya saya di universitas saya juga kerja. Oh dulu di luar? Iya di luar kerja jadi staf kampus, jadi apa gitu. Ya jadi ya
Ya pada jadi umumnya lah orang ya. pada umumnya gitu. Karena Dulu saya kalau kerja apa? Kerjanya pada kalau di Inggris. di staf kampus. Staf Jadi kalau kampus. misalnya ada apa forum atau Atau ada kegiatan. FGD atau apa, atau bahkan ada tur kampus, saya bawa papan Untuk menunjuk belok arah. kiri ke sana, berdiri 5 gini. jam, ya gitu-gitu. Oke. Jadi itu udah kebiasa lah. Jadi udah kebiasa. Terus gotong-gotong kursi itu Untuk kegiatan. jadi hal-hal yang biasa juga. Saya kerja itu, terus SMA saya juga mengajarkan kesetaraan di semuanya gitu. Jadi akhirnya mungkin karena itu juga jadi saya terbiasa dengan terbuka gitu, dan ini juga Jogja itu kan punya culture yang terbuka sebenarnya. Jogja itu kan kultur Jawanya kuat. Ya. Tapi walaupun kultur Jawanya kuat, Jogja ini tertutup. tidak anti dengan budaya lain gitu. Ya, Itu makanya di Jogja itu kita bisa nemuin orang dari Sabang sampai Merauke ada di Jogja semua gitu. Bahkan saya tahu ada satu resto yang dia buka karena ya gue buka di Jogja karena sangat terbuka. Target gue dari Sabang sampai Merauke ada di sini gitu. Gitu Mas ya gitu. Nah, itu yang membuat saya juga terbuka terhadap kultur-kultur lain. Nah, akhirnya yang membiasakan saya untuk ke bawah ke masyarakat gitu. Tapi kultur orang Jogja ini, yang Jawa ini juga tidak menutup kultur lain dan tidak perlu memaksakan kultur lain menjadi kultur Jawa. Nah, itu yang sering diingatkan Ngarso Dalam. Iya, itu yang sering diingatkan Ngarso Dalam kalau di mana-mana, termasuk kemarin di Gagas RI di Kompas itu ada kayaknya seperti dari Batak atau dari Medan. Sumatera, Bapak walaupun di Jogja tetap jadi orang Batak ya, jangan jadi orang Jawa gitu. Karena ya tetap beliau itu sangat memahami ya Indonesia itu harusnya multicultural. Jangan semuanya jadi Jawa sentris gitu. Nah, itu yang keterbukaan itu yang akhirnya mungkin karena saya terekspos itu, jadi mungkin saya bisa membawa ke sana juga gitu. Jadi, terhadap kritik yang sering muncul ya, dan ini kan kritik apa ya, periodically ya, soal monarki di Jogja yang katanya anti demokrasi. Tapi pada faktanya kan semua orang yang berdemokrasi berinduk ke sini juga menyerap value dari sini. Marel melihat ini gimana? Nah, itu juga saya juga bingung juga ya. Jogja dapat peringkat 1 sebagai provinsi paling demokrasi malah di Indonesia. Paling demokratis ya. Paling demokratis di Indonesia. Walaupun orang sering ngomong nggak demokrasi, itu kadang juga saya juga agak bingung juga ya. Cuman Ngarso Dalam itu selalu ngomong gini, harusnya dalam perpolitikan Indonesia, partai politik yang besar itu harus bisa menjamin keberlangsungan dan kehidupan partai politik yang lebih kecil. Sehingga bendera masing-masing partai itu bisa tetap berdiri. Gitu. Menurut saya itu pemikiran yang agak beda ya. Karena beliau kan seorang raja, tapi bisa berpikir gimana caranya partai-partai kecil itu tetap harus dapat hidup ruang, gitu. Ya. Dan itu yang beliau lakukan juga di Jogja gitu. Gimana caranya orang dari luar Jogja pun juga bisa hidup, bisa cari nafkah dari manapun gitu. Nah, dan yang menarik juga ketika kita ngomong kebebasan berpendapat. Kayak kemarin teman-teman mahasiswa yang berdemo, yang orasi, dan Jogja banyak sekali, dan kita tidak menutup untuk itu. Kita memberikan berarti kan artinya ruang ekspresi itu dibuka, walaupun orang-orang mengkritik atau mencoba mematahkan bahwa Jogja ini anti demokrasi, terlalu anti demokrasi. Tapi justru itu kan dibuka. Kalau memang seperti itu kan otomatis ruang-ruang itu nggak akan dibuka gitu. Nah, itu yang mungkin menurut saya kadang nggak terlihat ya. Kayak kita saking bebasnya jadi nggak kerasa kalau kebebasan itu juga udah dimiliki gitu. Kan nggak ada kayak demo, bukan demo, kayak gerakan mahasiswa yang kemarin di Kejayaan, terus aksi dari teman-teman dari
teman-teman dari timur, dari Papua, itu nggak pernah dilarang atau dibatasi juga gitu. Memang ada aturannya. Kalau aturan kan Di kita nggak bisa ngomong negara ya. Maksudnya demokrasi itu kan pun pakai itu. dari aparat hukum, ada beberapa objek yang memang vital dan segala macam memang nggak boleh gitu. Tapi ya itu sih. Ruang-ruang, dan Jogja ini kan ini ya, kota mahasiswa. Betul. Jadi Kota pelajar ya. Kota pelajar. Jadi pasti akan memiliki ruang mahasiswa untuk mengkritik. Kritik terbesar negara itu kan Dari mahasiswa. dari mahasiswa gitu. Nggak mungkin enggak gitu. Jadi saya sempat sampaikan juga, maksudnya mahasiswa ini pasti juga akan memiliki Daya kritis ya. daya kritis yang Tinggi. baik mereka mendukung keistimewaan atau sebaliknya mengkritik keistimewaan. Waktu itu kan saya khawatir lah, kalau nggak mendukung gimana gini. Yo nggak apa-apa, orang nggak harus dukung kok. Tapi kan orang bisa melihat yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Nggak apa-apa ya, biar mereka berekspresi, itu kan hak mereka juga untuk menyuarakan berpendapat. Itu kan mereka itu belajar, ruang belajar mereka untuk bisa mengerti gitu. Kadang mungkin yang mereka tadinya kontra bisa jadi paham setelah memahami, yang tadinya memahami bisa jadi kontra. Ya nggak apa-apa, itu ruang itu memang harus dibuka untuk mereka bisa belajar. Lah tapi kalau misalnya nanti menjadi terlalu ekstrim gimana? Ya nggak apa-apa, kan ada aparat hukum. Tapi nggak boleh ruang-ruang itu ditutup. Gitu. Jadi saya ya, oke. Jadi bukan proteksionis gitu. Tapi malah terbuka ya, dan terbuka. argumennya diberikan untuk orang bisa menyampaikan ya. Untuk orang bisa menyampaikan. Itu yang jadi saya agak wow. Ini saya agak merubah pola pikir saya juga jadinya. Oh iya. Ini terakhir Ner, soal ini apa resiko? Kan Marel mengelola lingkungan, menghidupi masyarakat yang tadinya tidak mendapatkan manfaat di sini, mereka mendapat manfaat. Tapi di satu sisi ada yang sebelumnya mendapat manfaat kan terganggu. Misalnya kalau kita ngomong tambang lah, tambang-tambang ilegal itu, menghadapi ini atau memanage ini gimana, Dal? Kalau itu harus semua pihak ya. Maksudnya nggak cuma dari keraton, tapi juga harus dari dinas, aparat hukum dan lain-lain gitu. Memanage gimana? Sebenarnya kita tuh nggak anti dengan tambang, kita tidak anti dengan development, gitu. Karena pembangunan tetap butuh ya, sumber daya itu ya. Mungkin yang harus di notes penting itu sebenarnya itu kita tuh antinya adalah kerusakan lingkungannya. Gitu. Karena sekarang yang terjadi kadang itu over mining ataupun yang sudah selesai izinnya tapi masih bablas terus. Nah, ini tidak ada penjagaan di situ gitu. Nah, hal-hal itu yang menurut saya kita tuh harus merubah pola berpikir, karena apalagi di Merapi ya. Merapi itu kan selalu memberi. Selalu memberi kehidupan. Jadi saya yakin walaupun dikerjakan dengan baik dan benar pun pasti sudah menguntungkan kok sebenarnya gitu. Pasti sudah menyejahterakan gitu. Memberi nilai ekonomi nilai ekonomi juga gitu. Jadi nggak harus over gitu. Menurut saya gitu. Nah, gimana kita memanagenya? Sebenarnya saya ini pengen anak-anak muda ini lebih mau tergerak untuk lingkungan gitu. Untuk gerak di masalah green environment, kelestarian, karena contoh di Cangkringan ini, Merapi itu kan daerah resapan air, water catchment area. Kita pernah di studi Jepang, kalau rate pertambangan ilegal ini seperti ini, kita akan mengalami kekurangan air dalam 10-20 tahun ke depan. Berarti kan harus dicegah ya. Ketika kita besok punya anak, punya cucu, mereka akan kesulitan air. Di daerah Cangkringan sendiri kadang kalau kemarau harus dropping air loh. Di Kaliurang itu, kalau kemarau kita harus dropping air. Karena agak lucu kan, padahal di daerah atas. Baru tahu. Kita sempat dropping air waktu kemarau itu. Jadi, nah hal-hal kayak gini yang menurut saya memanage dengan gimana kesadaran masyarakatnya yang harus dibentuk. Karena kalau kita aja atau instansi aja, yang terjadi yang kemarin-kemarin terjadi ya kucing-kucingan.
Kita tertipin sini, buka sini. Sana, Kita di tutupin sana. sini, buka sana. Oke. Atau nanti jam 12, jam Udah 12 ditutup, malam, mereka jam 1 melakukan- pagi, jam 2 pagi. Ketika pengawasan nggak ada. Mereka gerak ketika pengawasan nggak ada gitu. Jadi makanya kesadaran masyarakat akan kelestarian ini lingkungan harus ditumbuhkan. harus Tapi ditumbuhkan. masalahnya kan kadang-kadang bukan masyarakat sekitar. Ya itu dia. Yang masuk gitu. Iya, iya. Banyak Mungkin yang dari masyarakat luar. sekitarnya kan paham tentang itu dan ingin menjaga karena mereka hidup di situ. Paham. Sementara yang melakukan itu kan atau yang over mining itu pihak dari luar. Ya itu makanya tetap kita pengennya masyarakat satu kesadaran itu terbangun. Lalu dibangun ya contoh kayak wisata-wisata alam gini, wisata yang berbasis alam. Akhirnya mau nggak mau mereka juga menjaga. Ada sekarang ada juga di Prambanan itu yang kemarin sempat viral itu untuk uruk tol itu murni ilegal. Akhirnya warga pun juga setuju untuk ditutup. Akhirnya mereka membuat surat kelurahan bahwa mereka setuju, mereka menolak dengan adanya tambang ilegal ini. Nah itu kan berarti kan kesadaran mereka sudah muncul ya. Sudah muncul. Hanya tinggal kesadarannya karena apa? Kalau yang di Prambanan itu kan karena sekolah, ada jalurnya ada lewat jalur SD gitu. Jadi bahaya untuk anak-anak. Kalau di sini mungkin karena wisata alam dan segala macam. Gitu. Air gitu. Bukan kita mau mematikan mereka gitu. Silahkan, tapi dengan porsi dan yang sewajarnya gitu. Untuk kelestarian terjaga. Jangan sampai rusaknya itu terlalu parah sehingga tidak bisa direklamasi gitu. Ada yang sudah terlalu parah, ada ini sabodam bendungan gitu, udah sampai di bawah sini Mas. Bisa longsor. Ini udah tinggal jatuh. Nah, itu kan over mining itu kan over gitu. Nah jangan sampai seperti itu karena yang merasakan dampaknya mungkin sekarang nggak kelihatan gitu. Sekarang mungkin quick money gitu. Ya. Cuman nanti setelahnya dampaknya akan jauh lebih besar gitu. Dan mungkin juga perlu menumbuhkan kesadaran bahwa dari alam ini sebenarnya bisa juga menghasilkan ekonomi yang sepadan gitu. Yang mungkin dari pakan ternak, dari ternak, mungkin dari wisata, hanya mungkin memang butuh waktu. Ya. Nah, berarti kalau butuh waktu, kembali lagi ke greed, ketamakan lah ya. Ngukur ketamakan itu ya. Gitu. Itu yang ya itu kita nggak bisa kontrol karena itu tergantung masing-masing orang gitu. Cuman ketika kesadaran itu muncul, dan saya yakin orang-orang Jogja itu nggak seperti itu. Gitu. Modelnya mereka nggak seperti itu. Nggak tamak seperti itu. Nggak tamak seperti itu. Ada yang mengatakan ada Gandhi ya. Dunia ini cukup untuk semua orang kecuali untuk mereka yang tamak. Iya, persis. betul. Dan yang sepadan itu yang kemudian menjadi kunci kan. Artinya mereka berusaha lestari dan mendapatkan penghidupan tidak berlebih, tapi dia punya kemampuan untuk sustain yang cukup panjang. Dan itu makanya nggak mudah. Kita kemarin dari tahun lalu sih, dari 2022-23 itu kita mulai green economy yang biomass itu. Kita mulai juga untuk memahamkan ke masyarakat bahwa mereka itu bisa juga jadi bagian dari ini gitu. Yang mungkin sekarang sedang ramai diperbincangkan di forum-forum internasional dan Pilpres. Nah, kita udah 2 tahun lalu kemarin kita udah mulai gitu. Terus sekarang kan juga baru rame kayak carbon capture, carbon trading gitu. Nah, gitu kita udah berjalan. Syukurnya kemarin untuk Jogja kemarin kita udah berjalan ke situ gitu. Nah, harapannya sih ya saya senang dengan orang mulai membincangkan ini, berarti kan kesadaran mungkin makin mulai tinggi. Diluaskan ya. Nah, tinggal gimana caranya ini kita mengarahkan ke hal yang positif gitu. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya ketamakan lagi gitu loh. Itu yang mungkin menurut saya perlu dimanage. Kunci juga sebenarnya masyarakat yang ada di situ mendapatkan manfaat secara langsung. Masyarakat, itu kan solusi yang membuat mereka mau menjaga ini kan. Kalau benar. mereka jadi penonton doang. Mereka punya sense of belonging, sense of ownership, and sense of responsibility-nya tinggi. Dan itu dilakukan karena Maret tadi lihat persoalannya apa yang bisa masyarakat kontribusikan, ayo bareng-bareng menyelesaikan ini. Tadi dengan karena kulturnya Jogja kan gotong royong, gimana caranya komunal, and bottom up, gitu. Itu selalu yang menjadi spiritnya Jogja dari masyarakat ke atas gitu, bukan atas ke bawah deploy gitu. Tapi bottom up. Atau paling nggak atas naik, tapi yang bawah naik, tapi yang atas juga turun, akhirnya ketemu di tengah. Gitu. Itu yang menurut saya lebih
itu yang menurut saya bisa bekerja, what works di Jogja, yang bisa berhasil di Jogja menurut saya kayak gitulah. Dan pola itu yang kemudian Marel lakukan, dan itu ya masih belajar terus dan coba untuk lakukan gitu, karena tantangan-tantangan kan masih ada, masyarakat juga beda-beda gitu. Oke. Dan kemampuan untuk bisa mendekat itu yang penting juga sih. Iya, Jadi masyarakat menyampaikan, yang punya kewenangan itu mendatangi, Iya. dan ketemu di tengah itu kemudian diobrolin. Kan harusnya begitu ya. Terpilih dan Iya. untuk bisa ini gitu. Oke Rel, obrolannya. Thank you. Terima kasih banyak, Kita Mas. di Tankaman itu apa? Tankaman Natural Park. Natural Park. Tankaman. Yes. Tan makam katanya. Pemakaman. Di situ ada pemakaman di situ. Nah, kita lihat Merapi itu di situ. Tadi Iya, clear bagus banget sih banget. punggungnya. Tadi Sekarang pagi. kena Iya, awan. tutupan. Motoran lagi? Ya nanti paling Wah. ambil muter-muter. Wes, keliling ini cucu Sultan yang motoran dan ditilang polisi karena SMA. Kalau sekarang udah aman. Buru-buru, Aman kok Pak. Aman. Menaati tata tertib. Siap. Thank you Rel ya. Siap, terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih, lagi Mas. nanti Terima di kasih lain banyak. waktu dan kesempatan. Siap, thank you Mas.